Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut menaikkan segala puji syukur pada Dia, yang oleh Dia kita boleh melewati kurang lebih 6 hari, dan pada hari yang ke-7 ini kita boleh berhimpun untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menuntun kehidupan kami, dan yang telah memberi kehidupan bahkan keselamatan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan begitu setia aktif dalam kehidupan ini, tatkala kami menghadapi berbagai problema kehidupan ini. Dan oleh karena itu Tuhan, saat ini kami persiapkan diri kami menyembah, mengagungkan nama Allah. Oleh karena itu kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mengampuni kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menyembah dan memuliakan Allah, terlebih dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, akal budi, agar mereka boleh melayani, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu Bapa di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa manusia sekalipun yang mungkin mengganggu keberadaan ketika kami beribadah kepadamu, kami percaya, kami tengking di dalam nama Allah. Tuhan singkirkan itu Bapa, agar suasana surgawi kami akan nikmati dalam penyembahan ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tabis ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 156. Di masa sekarang ini, marilah kita tetap bangkit dan berdiri dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian ini ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, ajukan hadiratnya dan jangan menyerah.
kedua. Hai Bapa Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terpilah pasukan waspada, semakin berbahaya, semakin kau redam. Ayat yang ketiga. Hai Bapa Yesus, mohon akuannya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, dan perlengkapan senjata rohani, berjaga dan berdoa supaya siap. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besar Setiamu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dalam sikap doa dan penyembahan kepada Tuhan. Kita mau mengingat bagaimana Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar sampai pada saat ini untuk kita semua. Kita akan pujian ini dengan pujian kepada Tuhan, penuh ucapan syukur kepada Tuhan bahwa besar setia Tuhan hingga saat ini. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Amin. Besar setiamu, besar setiamu, sahabat pagi, nampak kabar baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ayat yang kedua. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar sedang puji Tuhan, musik Tuhan dengan senang madu, saksikan kasih-Nya setia. Katakan besar setiamu, besar setiamu. Amin. Besar setiamu, sahabat pagi, nampak kabar baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ayat yang terakhir, dosa diampuni. Dosa diampuni, tetap sentosa, hari
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah waktu dan kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi alat berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu benar-benar menjadi instrumen-Mu yang baik. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan suara Allah. Dan jemaat-Mu yang duduk mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dari awal hingga berakhir. Nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan hidup. Dan pada pagi hari ini, saya berbicara tentang menang atas masalah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 4 sampai yang 40, di sana Rasul Paulus dan bersama dengan rekannya Silas, mereka sedang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, melakukan pelayanan misi mereka kepada anak-anak Tuhan yang ada di Makedonia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, mereka mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan. Bahkan mereka ditangkap, didera, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, keadaan ini pun tidak mempengaruhi semangat Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, masalah yang sedang dihadapi Rasul Paulus sekali lagi tidak mengurangi semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil kepada dunia. Dan masalah yang sedang kita hadapi saat ini, seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus tidak boleh mematahkan semangat kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak mematahkan semangat kita untuk berdoa. Dan tidak membuat kita terbelenggu atau memenjarakan kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat maksimal untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita lepas, bagaimana supaya kita menang dari masalah yang kita hadapi, seperti yang diteladani oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi, saya mengajak kita untuk menyimak ada 3 kebenaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menjalani hidupnya, bahkan menghadapi masalah yang ia hadapi. Yang pertama, mempererat hubungan dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10-11 berkata seperti ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, tidak membuatnya berhenti mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Rasul Paulus tahu pengenalannya dengan Tuhan merupakan suatu hal yang melebihi segalanya, jauh lebih bernilai dibandingkan
segala apapun yang ada di dunia. Oleh sebab itu, penderitaan dan penjara tidak membuat Rasul Paulus bersedih, melainkan dia ingin lebih dalam mengenal Tuhan dalam hidup ini. Masalah maupun pencobaan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu bertujuan yang pertama, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Yang kedua, supaya kita lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah masalah yang mendera hidupnya, satu hal yang dilakukannya adalah mempererat hubungannya dengan Tuhan. Itu langkah yang terbaik yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah dengan hadirnya wabah virus corona ini, persekutuan kita dengan Tuhan menjadi rusak? Ataupun terus kita lakukan dalam hidup ini? Yang jelas Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Rasul Paulus telah melakukan kebenaran firman Tuhan. Masalah yang mendera hidupnya yang ia lakukan adalah mempererat hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, menaikkan doa dan puji-pujian. Ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Seperti ini bunyinya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, penjara tidak membuat Paulus dan Silas menjadi muram, menangis, bersedih, kecewa, putus asa maupun stres, tidak. Tetapi justru mereka menaikkan doa dan puji-pujian. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Di tengah-tengah mereka menghadapi permasalahan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi Paulus, di penjara ataupun tidak Bapak Ibu, tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk berhenti berdoa. Langkah yang kedua inilah yang dipertahankan Rasul Paulus dalam hidupnya. Dia berdoa dan memuji Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, dalam segala keadaan baik senang maupun susah, Rasul Paulus tetap bersukacita kepada Tuhan dengan sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin saat ini kita sudah layu, tidak bisa berbuat apa-apa mungkin. Tetapi firman Tuhan teramat dahsyat telah dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian, membawa mereka kepada kekuatan yang luar biasa. Mereka hidup lebih semangat karena mereka terus berdoa dan menaikkan pujian. Dan hidup mereka senantiasa melimpah dengan sukacita. Dan ketika mereka berdoa dan menaikkan pujian, mereka menikmati ketenangan hidup. Mereka menikmati kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya tekankan kepada kita berkali-kali. Saya non-stop berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Itu berarti kita bersama-sama serius menghadapi wabah virus corona ini. Karena saya dan Bapak Ibu punya Tuhan. Ia memberikan kekuatan kepada kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ini yang perlu kita pertahankan dalam hidup ini. Doa dan pujian, mujizat dinyatakan oleh Tuhan di dalam. Poin yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah dia menghadapi masalah yang sedang merajalela dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, senantiasa berpikir positif.
Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Senantiasa berpikir positif. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Penjara bisa saja membuat Rasul Paulus merasa putus asa, kecewa, protes Tuhan, bisa jadi. Dan sebagai manusia Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Rasul Paulus juga bisa saja mengeluh dan bersungut-sungut. Namun apa yang kita lihat justru sebaliknya. Rasul Paulus memiliki pikiran yang positif terhadap masalah yang ia hadapi. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Rasul Paulus paham. Dia tahu menempatkan pikiran yang baik di hadapan Allah. Pikirannya diisi dengan pikiran yang jernih, pikiran yang positif dalam menghadapi masalah yang ia hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ketika kita berpikir negatif, menggerutu, ngomel, mengeluh, sesungguhnya pada saat itu kita sedang melepaskan berkat Tuhan yang sebenarnya sudah menjadi bagian kita. Untuk itu, seperti apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, kita senantiasa belajar berpikir positif. Ada amin Bapak Ibu? Dengan berpikir positif Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, berkat Allah mengalir, pikiran bersih mengalir, langkah kita berjalan dengan baik. Masalah dan pencobaan sebesar apapun tidak akan membelenggu hidup kita tatkala kita berpikir positif. Ada amin? Hadirnya masalah ini Bapak Ibu, kita harus belajar berpikir positif. Pikiran positif yang akan menenangkan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mempererat hubungannya dengan Tuhan. Dia menaikkan puji-pujian dengan melimpah dalam hidupnya. Dan dia belajar berpikir positif untuk memandang setiap masalah yang ia hadapi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, apa yang membuat Rasul Paulus dan Silas menang terhadap masalah? Tidak lain yang pertama, ia mempererat hubungannya dengan Tuhan, bukan memperjauh. Ia mendekatkan diri dengan Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Yang kedua, ia menaikkan doa dan puji-pujian. Dan doa ini sudah menjadi bagian hidupnya dan tidak terpisahkan. Ia pertahankan sampai Tuhan memberikan kemenangan. Dan yang terakhir, ia senantiasa belajar berpikir positif. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita pertahankan persekutuan kita dengan Tuhan. Doa kita terus menerus di hadapan Allah tanpa bosan. Dan selalu berpikir positif. Dengan demikian kalau kita melakukan ketiga hal ini, kita selalu mengatakan Allah itu baik. Allah itu senantiasa menuntun saya dan Bapak Ibu. Kita berjalan dengan sukacita. Tantangan boleh bertubi-tubi. Masalah Bapak Virus Corona boleh ada. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, kita aman, nyaman. Kita akan melakukan sesuatu yang baik. Dan di dalam masalah ini, kita selalu memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan sangat percaya
firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami untuk tetap terus memandang Allah tanpa jenuh, tanpa putus asa. Karena Yesus sedang merancang sesuatu yang baik bagi kami untuk kami lebih aman di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi. Yang kami harus lakukan adalah mempererat hubungan kami dengan Tuhan, menaikkan doa kami terus-menerus di hadapan Allah dan puji-pujian kami. Dan kami selalu berpikir positif di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi. Sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita mengangkat nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita berdoa syafaat, saya pimpin kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah yang hidup, yang telah memberkati kehidupan kami sehingga kami boleh menikmati hidup dan keselamatan ini. Dan kami boleh ada sebagaimana ada menikmati hari-hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, Gereja Gereja Indonesia Muria Santuk terkasih, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan bahkan usaha mereka. Kiranya Tuhan memberkati anggota jemaat kami. Biarlah mereka sehat selalu dalam hidup ini. Biarlah mereka senantiasa dituntun, dikawal, diberkati oleh Allah. Apapun penyakit yang mereka deritakan, detik ini Tuhan sembuhkan. Apapun pergumulan mereka yang mereka alami saat ini, Tuhan buka jalan bagi mereka Bapa. Kiranya Tuhan menolong mereka, baik mereka sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai hamba Tuhan, orang-orang tua, lansia. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan memelihara, menjaga kami setiap hari. Biarlah mereka terpelihara dan mereka dilengkapi dengan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka Bapa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya. Kiranya Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masalah wabah virus corona
yang sedang mendera kami sampai hari ini. Dan kami tidak akan pernah putus asa. Kami tetap semangat, percaya, dan bersekutu berdoa, mencari Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat di tengah-tengah problema masalah yang kami hadapi saat ini. Kiranya kami yakin dan percaya Tuhan, semua jemaat kami sepakat bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memberlalukan masalah ini. Masalah yang akan berlalu secepatnya Bapa, sehingga kami boleh aman. Kami nyaman melakukan aktivitas hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Bapa, menyerahkan anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Dimanapun mereka berada Bapa, Tuhan memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan mereka diberikan kekuatan kesehatan agar bertambahnya umur mereka Bapa, bertambah semangat mereka mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, baik persembahan, baik perpuluhan, bahkan pemberian syukur. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rela memberi di tengah-tengah kekurangan mereka Bapa. Tuhan berjanji akan mengembalikan berkat-Mu berlimpah-limpah kepada jemaat-Mu yang telah memberi pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga memberkati badan pengurus jemaat yang akan mengelola berkat ini menjadi berkat bagi perkembangan pelayanan di jemaat kami maupun di luar jemaat kami. Ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sedang melayani Tuhan di setiap hari Minggu. Tuhan, kiranya pakai mereka dengan kuasa darah-Mu, pakai mereka dengan cara Tuhan sendiri lebih heran lagi. Apapun bentuk pelayanan mereka Bapa, di mata Tuhan, berkat Tuhan akan Ia berikan kepada mereka, dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami sukacita, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kejenuhan hidup kami, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Hanya Tuhan yang kami panggil, hanya Tuhan yang kami panjatkan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih berliburan di kota-kota sana Bapa, yang tidak bisa menempatkan diri bersama-sama dengan keluarga. Tuhan jaga, lindungi, berkati mereka Bapa, agar mereka terpelihara kuat oleh kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan sangat percaya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami sepekan esok ini. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang ini, sehingga kami juga akan dipertemukan oleh Tuhan pada hari-hari yang minggu yang akan datang ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan juga akan memberkati anak-anak kami supaya mereka juga sehat selalu, dan kami sebagai orang tua juga senantiasa mengontrol kehidupan mereka Bapa, hingga kami menjaga hidup kami, menjaga keluarga kami, sehingga kami boleh sehat di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kiranya penyembahan ibadah firman Tuhan yang kami lakukan pada ibadah ini memuliakan Tuhan, bahkan menyenangkan Tuhan. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa di surga. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus akan memberkati kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji
Dia serta bumi di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Saya undang kita untuk saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Saat teduh selesai. Ibadah kita sudah selesai dari mimbar Tuhan ini. Ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.